Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menjelaskan salah satu project breeding yang kami lakukan, yaitu kita mencoba untuk project tahun depan 2021 rencana kita akan breeding Trachemis scripta. Kita sudah punya berapa? Saksikan video berikut ini. Ya, untuk Trachemis scripta kita sudah punya sekitar hampir 10 ekor. Tapi kita coba perlihatkan 6 ekor aja dulu. Yang 4 susah banget ditangkap karena kolamnya udah terlanjur penuh. Udah penuh dengan Venusuta dan Red Belly Nelsoni. Ini kita ada Red Belly Nelsoni yang juvenil. Dan Venusuta cukup banyak banget, habis kita kuras. Kita cuma perlihatkan 6 aja karena yang terlihat cuma 6. Mungkin rekan-rekan udah paham tentang 4 ekor yellow belly yang ini. Bisa lihat videonya di atas. Nah, ini usia sekitar 1 tahun. Ini kita gabungkan dengan Venusuta tapi malah ekornya taltip. Nah, ini ekornya malah putus ujungnya. Ini dari Mas Tekno, katanya 85% 4 ekor ini betina, makanya kemarin kita ambil 4 ekor. Sebenarnya ada sekitar 7 ekor, tapi karena prediksinya 80%, 85-80%, kita ambil 4. Kalau 100% jamin betina, kayaknya kita ambil semua kemarin. Nah, ini di eksperimen yang kemarin eksperimennya tadi kita sebutkan bahwa yang ini kita pelihara di box. Eksperimennya udah selesai, kita kembalikan ke kolam. Nah, ini kepalanya kan cerah banget, beda dengan yellow belly yang ditaruh di kolam, kepalanya hitam banget. Nah, kan beda. Jadi eksperimen yang kemarin itu benar-benar berpengaruh kepada kecerahan dan estetika dari karapas kura-kura sendiri. Ya, untuk project breeding yellow belly kita baru ada 10 ekor, sekitar 3 ekor indukan, jantan 2 betina 1, dan 7 ekornya adalah juvenil seperti ini. Dan kita untuk yellow belly kita tidak main-main, kita tidak coba ngambil yang hybrid, walaupun ada 1 yang hybrid dan itu ketangkep tadi. Yang ini hybrid, ini ketangkep. Hanya ada 1 yang hybrid dan itu jantan, dan ada 1 jantan lagi yang ketangkep. Ini insya Allah ini yang mendekati pure, atau belum bisa dibilang pure karena ya susah ya dapatin yang pure, tapi ini bisa mendekati kualitas pure lah, lebih bagus dari hybrid. Dotnya 4, lain kepalanya membentuk huruf S, ini kukunya panjang, jantan, dan lain karapasnya itu tebal. Ini karena dipelihara di kolam cukup lama, sudah hampir 6 bulanan kita dapat. Jadi tertutup lumut, dan ini juga lainnya tebal. Ini masih belum tertutup lumut, masih terlihat ini lainnya, dan coraknya juga masih terlihat. Kupingnya berbentuk S dan dotnya ini cuma 2. Yang ini mungkin rekan-rekan udah lihat semua di video yang kita unboxing kemarin. Nah, ini yang tadi dipelihara di box S, kepalanya cukup cerah banget, berbeda dengan kura-kura yang lain dipelihara di kolam, kepalanya hitam. Ini ada 2, walaupun ini masih terlihat coraknya cukup bagus, lainnya juga masih terlihat, tapi kepalanya hitam. Ini dipelihara di kolam, ini juga dipelihara di kolam, kepalanya hitam, kulit kepalanya hitam, coraknya masih
ada dan lain karapasnya masih ada. Bagaimana sih Mas tentang project res dengan yellow belly, pilih yang mana? Nah itu tergantung rekan-rekan, karena harga indukan dari res dan indukan dari yellow belly itu jauh berbeda harganya. Ras itu mulai range 100.000 sampai 200 lah indukannya. Kalau yellow belly itu bisa sampai 800, bisa sampai 600, bisa sampai 1 juta. Itu tergantung kualitasnya. Kalau ras yang biasa seperti ini ya 100 sampai 200 lah. Kalau pastel itu beda lagi, lebih mahal. Melanistik beda lagi, kemudian albino lebih beda lagi. Nah ini habis kita kuras. Banyak banget yang di tempat sana, tempat basking bertelur. Ada yang basking di sini juga, kemudian ada yang di air juga. Jadi kita hari ini menguras semua kolam kura-kura yang ada di Marwah Farm. Untuk yang di daerah di kolam yang lain di penyampatan sebelah belum kita kuras, karena kemarin coba kita kuras ternyata susah, jadi belum kita kuras. Untuk rekan-rekan yang ingin memulai yellow belly, saya sarankan mencoba belajar dulu. Rekan-rekan mau mencoba yellow belly yang hybrid. Kalau hybrid nanti banyak keluar res. Karena apa? Hybrid yellow belly res itu banyak keluar res. Karena apa? Karena gen res ini kuat. Gen res ini sangat kuat, berbeda dengan yellow belly. Gen yellow belly itu lemah kalau dibandingkan dengan gen res atau Trachemis scripta. Ini lebih kuat gennya. Untuk yellow belly sendiri, kalau dikawinkan dengan res, nanti anaknya banyak yang res. Apalagi hybrid, nanti anaknya lebih banyak yang res. Mungkin keluar yang yellow belly 1, 2, ya nggak sampai 50% lah. Itu. Kemudian kendala untuk breeding yellow belly sendiri itu adalah harga betinanya itu cukup mahal dibanding dengan jantannya. Berbeda dengan Venusuta. Kalau Venusuta itu harga jantannya yang mahal, kalau betinanya murah karena cukup banyak di pasaran. Jadi untuk Trachemis scripta dan Trachemis Venusuta itu mengalami perbedaan harga di dua jenis kelamin yang berbeda. Sudah kita jelaskan di video di atas tentang harga kura-kura, kenapa harus inbox. Kita sudah jelaskan harga yellow belly dan harga Venusuta yang berbeda tentang jenis kelaminnya. Kalau yellow belly itu betinanya yang mahal, kalau Venusuta itu jantannya yang mahal. Yaitu dulu untuk project breeding yellow belly atau Trachemis scripta. Kita juga melakukan eksperimen, beberapa eksperimen yang sudah kita perlihatkan kemarin, yaitu yellow belly yang dipelihara di semi outdoor itu karapasnya bagaimana, dan yellow belly yang dipelihara di full outdoor. Kita cuma ngambil 2 variabel saja, 2 ekor saja yang kita coba eksperimen, dan itu eksperimennya cuma berlangsung sekitar 2 minggu atau 2 pekan. Kita nggak lama-lama karena nanti takut res albinonya gimana dan takut nanti kalau produksinya terganggu. Jadi 2 minggu itu kita lakukan eksperimen, kemudian kita kembalikan ke kolam breeding untuk project breeding, karena dari kemarin udah meeting dance kura-kura res albinonya ini, tapi kita belum nemu telurnya. Apa memang belum musimnya bertelur? Karena ini ya memang belum musim bertelur. Kura-kura res yang biasa juga belum bertelur, belum normal bertelur lah. Jadi kita juga project piput Ambon juga, tapi piputnya masih adaptasi dan ambonnya masih kekurangan induk, jadi bertelurnya masih cukup belum lancar lah intinya. Ya itu dulu video tentang project yellow belly dan kekurangan, kelebihan serta yang lain-lain tentang yellow belly yang kita pahami. Saya doakan semoga semua kiper, peternak, penghobi, pemelihara, penjual, dan pecinta kura-kura yang tidak punya kura-kura pun kita doakan semoga sukses, semoga berkah, dan semoga semua dilimpahkan rezeki yang halal. Ya itu dulu terus ya video dari kami, semoga bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.